Bro and sis, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan malam ini, kami mau menyambut sahabat baru atau teman baru yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Apakah ada? Ada? Wow, ada 2 orang, selamat datang ya. Selamat beribadah di ibadah profesional muda. Jangan lupa minggu depan kita berganti jam tayang atau jam ibadah. Jam berapa? Jam 3 sore atau jam 15.00 ya. Ingat, jangan lupa. Nah, malam ini bro and sis yang luar biasa, di mana juga kita masih menikmati kasih Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa 2000 tahun yang lalu. Hari Jumat kemarin Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dan hari ini dia bangkit bagi setiap kita, amin. Dan dia mengalahkan maut, mengalahkan dosa, dan kita diberikan kehidupan yang kekal. Katakan amin. Nah, pada kesempatan ini saya mau menyampaikan atau kita sama-sama belajar untuk kita melihat apa yang Tuhan rindukan di dalam setiap kehidupan kita, di dalam keluarga, bisnis, pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, malam ini tema kita adalah menikmati kelimpahan di setiap proses. Apa? Menikmati kelimpahan di dalam setiap proses. Nah, hari-hari ini bro and sis yang menikmati proses kehidupan boleh lambai-lambaikan tangan. Apakah itu buruk, baik, suka duka, dan lain sebagainya. Ya, tentunya mau tidak mau, suka tidak suka, proses itu pasti terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Nah, bro and sis, banyak hari-hari ini, terutama juga orang-orang Kristen, masih percaya dengan statement-statement yang datang dari dunia bahwa hidup ini seperti roda kehidupan. Pernah mendengar statement itu? Roda kehidupan, kadang di bawah, kadang di atas. Saya tanya kepada bro and sis. Nah, kalau bro and sis di tempat ini, kalau ada di dalam roda kehidupan, maunya di mana? Hah? Di atas. Yang mau di atas boleh angkat tangan. Yang mau di bawah? Enggak mau ya. Nah, saya mau katakan bahwa ini adalah pemahaman yang sangat-sangat keliru dan salah. Kita sebagai orang Kristen, kita harusnya tidak percaya dengan yang namanya roda kehidupan. Saya kasih bukti. Pertanyaannya adalah begini. Kalau kita mempercayai hidup kita ditentukan oleh roda kehidupan, atau kita bergulat dengan roda kehidupan, ketika bro and sis ada di atas, pertanyaannya di atas itu ada masalah atau enggak? Hah? Ada kan? Tetap ada masalah. Entah itu masalah besar atau masalah kecil, yang penting ada masalah. Nah, apalagi di bawah. Mau di bawah atau di atas tetap ada masalah. Masih mempercayai statement itu, konsep itu? Masih? Dengan apa yang saya tanyakan kepada bro and sis? Ya, saya sarankan kita tidak mempercayai itu. Dan itu bukan kepunyaan orang-orang percaya, katakan amin. Ya, roda kehidupan, dia running sistemnya kemana? Berputar, ya, di bawah, di atas, di bawah, di atas. Saya tanya kepada bro and sis, mau nggak diputar-putar hidupnya? Mau? Mau nggak? Diputar-putar. Kalau diputar-putar kan, coba kita putar-putar. Pusing nggak kira-kira? Setelah pusing apa yang terjadi? Mual-mual. Habis mual-mual apa? Ya, maaf kata, muntah-muntah. Nah, ini yang terjadi hari-hari ini di dalam kehidupan orang Kristen, mempercayai segala sesuatu yang datang dari dunia ini. Amin. Amin. Sepakat dengan saya? Kita buang konsep itu. Enggak ada roda kehidupan di dalam kehidupan orang percaya. Amin. 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 Enggak ada. Hidup kita di dalam Kristus itu sudah jelas.
Mari kita baca ayat ini. Filipi 4 ayat 12 sampai 13. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan ini dengan bersuara 3, 2, ya. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Silakan duduk. Ya. Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat-jemaat di Filipi, di dalam proses kehidupan dia, sepanjang dia dipakai Tuhan, ketika dia berjumpa dengan Tuhan di Damsyik, dia mengalami perubahan hidup, dan dia memberikan hidupnya kepada Kristus. Dan dia berkata, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Katakan amin. Bro and sis yang dikasih oleh Tuhan, hidup kita di dunia ini yang sudah percaya, kita sudah percaya Yesus ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidup kita yang sudah percaya Yesus harusnya tertuju kepada Dia. Amin. Bukan tertuju kepada roda kehidupan. Makanya Rasul Paulus sangat tegas dalam hal ini. Dalam setiap proses kehidupan yang kita hadapi hari-hari ini cuma masalah kenyang dan lapar. Benar? Di dalam proses kehidupan hari-hari ini yang kita hadapi hanya masalah kelimpahan dan kekurangan. Benar atau salah? Dan ini yang menjadi permasalahan kekristenan hari-hari ini. Ketika lapar jadi masalah. Ketika kenyang menyombongkan diri. Ketika kekurangan jadi masalah. Ketika kelimpahan bermegah dengan kelimpahannya. Dan itu terjadi hari-hari ini. Tanya kiri kanannya, kamu yang mana ya? Waktu lapar kamu marah atau seperti apa? Lihat, kehidupan orang Kristen hari-hari ini setiap hari pasti berputar-putarnya di sini. Every day, every week, every month, every years. Dan hari ini dan malam hari ini, mari kita sadari bahwa kita jangan berputar-putar di area ini. Karena hidup saudara dan saya akan dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Hidup saudara dan saya akan dibawa Tuhan untuk menggenapi rencana-rencana Allah yang agung. Hidup saya dan saudara akan dibawa Tuhan Yesus untuk kita bisa menjadikan sebuah bangsa murid Kristus. Membaptis mereka dan mengajari mereka. Kalau hidup kita hanya berputar-putar di sini. Yakobus berkata, hidup manusia itu seperti uap. Sebentar kelihatan, sebentar hilang. Tanya kiri kanannya, kamu sudah usia begini cepat atau lambat? Sangat cepat. Dan jangan sampai ketika kita usia sudah 60, 70, baru kita sadar diri. Ya, ternyata saya sudah tua. Sudah lemah secara tubuh. Padahal kalau kita menyadari dari sekarang, bro and sis, Tuhan mau pakai kita. Bukan cuman berputar-putar di area kelimpahan, kekurangan. Bukan hanya berputar-putar di dalam hal kenyang atau lapar, ya. Amin. Kasih tahu kiri kanannya. Ayo kita melihat Kristus di dalam diri kita. Nah,
Jadi Rasul Paulus sangat tegas, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Artinya Rasul Paulus hanya berpusat hidupnya itu kepada Yesus. Kepada pribadi Yesus yang sudah membawa dia itu selamat, diselamatkan dan sudah membawa dia itu untuk dipakai Tuhan. Karena Tuhan Yesus memakai Paulus ini memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi, ya. Artinya luar biasa. Nah, pertanyaan kita malam ini adalah bagaimana menikmati kelimpahan dalam setiap proses? Mau teman-teman, bro and sis? Mau? Menikmati kelimpahan dalam setiap proses. Nah, kalau kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh penatua di tempat ini, Pak Roy, bahwa kelimpahan itu berbicara tentang apa? Kebenaran Kristus, kehidupan Kristus dan ajaran Kristus, ya. Jadi kelimpahan yang akan kita alami adalah kehidupan Kristus. Kelimpahan yang akan kita alami adalah kebenaran Kristus. Kelimpahan yang akan kita alami adalah ajaran Kristus. Dan inilah yang dialami oleh Rasul Paulus. Dan dia menyampaikan itu kepada jemaat di Filipi. Teman-teman mau mengalami hal ini? Mau? Saya mau. Saya tidak mau berputar-putar di dalam roda kehidupan. Karena pusing berputar-putar di roda kehidupan. Pusing. Nanti mual-mual. Nanti muntah-muntah. Bilang kiri kanannya, kamu jangan berputar-putar di roda kehidupan dong. Ya, nanti pikiran kamu diacak-acak sama roda kehidupan itu. Hidup kamu diacak-acak sama roda kehidupan itu. Diputar-putar, saudara. Ya, digelinding dia. Di atas, di bawah, di atas, di bawah. Nggak habis-habis. Tapi hidup kita ada di dalam Kristus, amin. Hal yang pertama yang harus kita sadari adalah kita harus melihat Tuhan, pribadi Tuhan, amin. Bilang sama-sama dengan saya, melihat pribadi Tuhan Yesus. Pribadi Tuhan Yesus itu ada di mana? Ada di mana? Di dalam hidup kita. Ya. Di dalam hidupmu, dia ada. Pertanyaannya kita selalu melihat dia nggak ada di dalam hidup kita. Banyak orang Kristen hari-hari ini, dia tidak melihat pribadi Kristus, dan dia sering memakai kekuatan-kekuatan dirinya sendiri. Ketika dia belajar banyak hal, dia mulai berkata kepada dirinya, atau kepada Tuhan yang ada di dalam dirinya, Tuhan, tolong geser sedikit, saya yang maju ke depan. Ketika dia maju ke depan, akhirnya mentok. Dia mulai berdoa, Tuhan tolong dong, bantu saya sudah mentok, sudah blank. Gak bisa ngapa-ngapain, menyelesaikan masalah ini. Tuhan ada di mana? Tuhan bilang, bro, sis, aku ada di dalam dirimu. Sering sekali kita mengalami hal yang demikian. Ketika kita maju dengan kekuatan kita, kita menyampingkan Tuhan yang ada di dalam diri kita. Ketika kita mentok, kita minta tolong sama Tuhan. Begitu egoisnya hidup kita. Nah, untuk itu malam hari ini, mari kita bersama-sama melihat pribadi Tuhan. Ini masih menyambung dengan kebangkitan Tuhan Yesus, ayatnya ada di Yohanes 20 ayat 18. Sama-sama kita baca, 3, 2, ya. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Nah, jadi konteks pada waktu itu, Tuhan Yesus sudah bangkit, dan ketika Maria pergi melihat kuburan, dia berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan Yesus bilang begini, Maria jangan dulu menjamah, karena tubuhku belum dimuliakan. Ya, tapi Maria sudah melihat Tuhan dan itu menjadi kabar gembira bagi Maria. Karena waktu Yesus mati di atas kayu salib,
Mereka begitu berduka dan tidak ada pengharapan. Padahal Tuhan Yesus sudah katakan, aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan ketika Maria melihat Tuhan, wow, dia mengalami terobosan di dalam dirinya. Akhirnya dia pergi memberitakan apa yang dia lihat. Dia pergi kepada murid-murid, dia kasih tahu, aku melihat Tuhan, aku berjumpa dengan Tuhan, aku ngobrol sama Tuhan. Dahsyat hal ini. Nah, jadi Tuhan Yesus itu ada di dalam diri kita lewat Roh-Nya yang kudus. Amin. Ketika dia terangkat ke sorga, dia memberikan Roh Kudus. Supaya Roh Kudus menolong kita mengkonfirmasikan bahwa Yesus itu ada. Dia hidup. Sampai kapan Tuhan hidup di dalam diri kita, teman-teman? 70 tahun, 80 tahun? No. Forever and ever, sampai selama-lamanya. Dia ada di hidup kita. Untuk itu kita harus selalu melihat pribadi Tuhan. Pribadi Tuhan itu sudah ada. Sudah hidup di dalam hidup kita. Jangan lagi kita berputar-putar dengan roda kehidupan. Jangan lagi kita mempermasalahkan masalah lapar dan masalah kenyang. Jangan lagi kita mempermasalahkan kelimpahan dan kekurangan. Kelimpahan secara jasmani ya, pada waktu Rasul Paulus katakan di jemaat di Filipi. Jangan lagi mempermasalahkan hal itu. Karena Kristus itu lebih dari kelimpahan secara jasmani di dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus menyelamatkan hidup saudara dan saya. Dia tidak hanya menyelamatkan rohmu, tetapi dia menyelamatkan roh, jiwa dan tubuhmu. Amin. Kalau Tuhan cuma setengah-setengah selamatkan kita, untuk masalah makan dan minum kita harus terus berjuang. Untuk masalah kejiwaan kita akan cari psikiater ya, untuk supaya kita bisa tenang tidurnya, supaya kita terbebas dari masalah-masalah yang ada di pikiran kita. Tapi Kristus menyelamatkan kita, roh, jiwa, dan tubuh. Tuhan Yesus menyelamatkan unsur kehidupan manusia kita itu utuh, bukan setengah-setengah. Amin. Bilang kiri kanannya, Tuhan Yesus menyelamatkan engkau itu utuh, enggak setengah-setengah. Ya, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib menyelamatkan kita itu sempurna, komplit, satu paket. Nah, makanya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita melihat Tuhan di dalam diri kita, melihat pribadinya, menyadari bahwa ada pribadi Allah yang dahsyat di dalam diri saya. Dan pribadi ini, dia mau berdialog dengan kita, amin. Dia anytime mau berbicara dengan kita setiap saat, setiap hari, setiap detik. Dia mau berbicara dengan kita, bukan cuma di ibadah minggu, enggak. Dari Senin sampai Minggu dia akan berbicara dengan kita. Bahkan ketika kita tidur, kita bisa memimpikan Tuhan. Amin. Dan Tuhan bisa berbicara lewat mimpi. Dan sudah banyak kejadian. Tokoh-tokoh Alkitab yang dipakai oleh Tuhan lewat mimpi. Yusuf, Daniel, banyak saudara. Artinya Tuhan itu tidak dapat dibatasi dengan pikiran-pikiran manusia. Enggak. Pribadinya ini tak terbatas. Katakan tak terbatas. Tak terbatas. Nah, artinya begini teman-teman, bro and sis. Kalau kita menjadi orang Kristen yang membatasi Tuhan, kita hanya melihat Tuhan itu ada di gedung gereja. Benar? Dan Senin sampai Sabtu, Anda akan berlomba-lomba untuk menjawab kebutuhan yang tadi yang dikatakan Rasul Paulus. Masalah perut dan masalah harga diri. Tapi kalau engkau menyadari Yesus ada di dalam dirimu,
engkau tetap bekerja, tetapi itu bukan menjadi tujuanmu, amin. Engkau tetap melakukan pekerjaanmu, tetapi pekerjaanmu itu bukan lagi tujuan engkau. Tujuanmu adalah memuliakan Tuhan di dalam pekerjaanmu, amin. Tujuanmu adalah memuliakan Tuhan di dalam bisnis usahamu. Karena engkau melihat pribadi Allah yang hidup, dan engkau berkata, Tuhan engkau ada di dalam pekerjaanku. Tuhan engkau ada di dalam bisnis usahaku. Kalau Tuhan ada di sana, ada nggak solusinya? Pasti ada. Cuman solusinya Tuhan itu pas pada waktunya. Dan itu sudah Tuhan gambarkan ketika Tuhan menyuruh Musa untuk membawa bangsa Israel beribadah. Beribadahnya di mana? Pernah baca? Bangsa Israel itu beribadah di mana? Beribadah di padang gurun. Beribadah di padang gurun, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menyadarkan bangsa Israel bahwa Tuhan itu hidup, bahwa Tuhan itu hadir, bahwa Tuhan itu menyertai, menyediakan, memberkati mereka. Jadi makna di dalam ibadah di padang gurun adalah supaya bangsa pilihan Allah ini melihat Tuhan. Dan Tuhan buktikan. Selama 40 tahun berputar-putar di padang gurun, semua Tuhan fasilitasi. Tiang awan dia sediakan, tiang api untuk malam supaya tidak kedinginan disediakan Tuhan. Mau makan disediakan Tuhan. Mau makan roti disediakan Tuhan. Mau makan daging disediakan Tuhan. Dan tidak ada unsur perbuatan-perbuatan bangsa Israel untuk mencari makan di sana. Semua disediakan Tuhan, amin. Itulah bukti bahwa Tuhan hadir. Amin. Dan dia masih hadir di hati kita, di hidup kita, amin. Dia ada, pribadinya itu ada. Dan dia mau berbicara dengan kita. Dia mau berdiskusi dengan kita, mau berdialog dengan kita setiap saat. Dan saya menikmati itu tuh. Menikmati pribadi Tuhan setiap hari. Dan bahkan Tuhan bisa ada di dalam mimpi saya. Tuhan bisa ada di dalam ketika saya lagi bawa mobil, bawa motor. Tuhan berbicara. Dan saya bisa meneteskan air mata bukan karena saya berhutang kepada orang, bukan. Saya meneteskan air mata karena saya merasakan Tuhan hadir. Tuhan ada waktu saat bawa motor, bawa mobil. Dimanapun Tuhan akan berbicara dengan kita. Dan Tuhan ada di dalam kehidupan anak-anak kita. Karena di sini ada bawa anak-anak ya. Dan Tuhan berbicara kepada mereka dengan caranya Tuhan. Nah, mari kita menyadari bahwa Tuhan itu hadir dan dia ada di dalam hidup kita. Katakan amin. Yang kedua, untuk kita menikmati kelimpahan kehidupan Kristus, kebenaran Kristus, ajaran Kristus, kita harus terus memperkatakan pribadinya. Amin. Mari kita baca ayatnya 3-2. Ya. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah itu atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Ini pada saat itu Tuhan Yesus mengutus 70 murid berdua-berdua. Dan dia kasih tagline buat mereka. Kalau kamu masuk ke rumah orang, berilah salam. Shalom, damai sejahtera Allah menyertai kamu. Tapi kata Tuhan, kalau salammu tidak diterima, ya keluarlah dari rumah itu. Keluar. Dan kebaskanlah. Artinya begini, Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Perkatakanlah dia setiap saat, setiap hari.
Perkatakanlah Tuhan di dalam pekerjaanmu. Perkatakanlah Tuhan di dalam bisnis usahamu. Perkatakanlah Yesus di dalam keluargamu. Perkatakanlah Yesus di dalam segala aspek kehidupanmu. Perkatakan Dia. Dan ketika kita memperkatakan Tuhan, wow, di sana kita mengalami ajaran Kristus, kebenaran Kristus. Di sana kita mengalami kehidupan Kristus yang tak terbatas. Yang tak terbatas akan kita alami. Lukas 12 ayat 8, di sana dikatakan, kalau engkau mengakui aku di depan manusia, detik ini juga, saat ini juga, Anak Manusia akan mengakui engkau di depan para malaikat-malaikat Allah. Wow, ketika saudara dan saya memperkatakan Yesus, hari ini nama saudara dan saya viral di hadapan malaikat-malaikat Allah. Nah, ketika kita menyadari bahwa Kristus itu ada di dalam hidup kita, kita pasti akan memperkatakan pribadinya. Kenapa? Ketika kita percaya Dia ada, pasti kita akan katakan. Benar? Dan kalau kita mengatakan pribadinya, sifat-sifat Allah itu mengalir di dalam diri kita. Amin. Keilahian Kristus mengalir di dalam pribadimu, keluargamu, bisnis usahamu, bahkan malaikat-malaikat Allah mendengar namamu. Amin. Wow, Bro and Sis bisa bayangin kalau setiap saat yang hanya engkau ceritakan Yesus. Yesus yang engkau viralkan di dalam hidupmu. Ya, bukan lagi kekurangan orang lain. Bukan lagi kekurangan papa mamamu. Bukan lagi perdebatan-perdebatan yang tidak pernah berhenti. Ya, perdebatan masalah perut, masalah kekayaan, masalah kekurangan dan lain sebagainya. Karena itu tidak akan pernah habis, itulah roda kehidupan, hanya berputar-putar di atas dan di bawah, di atas, di bawah, di atas, di bawah, nggak ada habis-habisnya, nggak ada berhenti-berhentinya. Dan hari-hari ini banyak juga orang Kristen yang pusing karena masih mengikuti roda kehidupan. Kita ditentukan Tuhan, bukan ada di dalam roda kehidupan. Kita ditentukan Tuhan untuk masuk di dalam kekekalan, untuk hidup di dalam Kristus. Dan hidup kita tersembunyi di dalam Kristus. Kolose 3 ayat 3. Sebab kamu sudah mati dan hidupmu tersembunyi di dalam Kristus. Amin. Bilang kiri kanannya, kamu gak ada lagi di roda kehidupan. Roda kehidupan itu untuk orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Jangan mau, maaf kata, jangan mau dibegok-begokkan oleh keinginan dunia ini. Keinginan dunia itu seperti itu. Berputar-putar, berputar-putar dan tidak ada habis-habisnya. Yang ketiga, Bro and Sis, ketika kita memperkatakan Tuhan setiap saat, setiap hari, marilah kita bekerjalah untuk Tuhan. Amin. Amin. Siapa di sini yang mau bekerja untuk Tuhan? Ya, loh, kok nggak angkat tangan? Siapa di sini yang mau bekerja untuk Tuhan? Bro and Sis, dengar baik. Bekerja untuk Tuhan tidak harus saudara jadi pendeta, enggak. Jauhkan pikiran itu. Pendeta itu hanya penyambung lidah aja. Tapi saudara dan saya itu adalah anak-anak Tuhan, amin. Adalah hamba-hamba Tuhan, amin. Nah, untuk itu kita harus bekerja untuk Tuhan. Karena banyak orang Kristen hari-hari ini dia bekerja untuk dirinya sendiri. Dia bekerja hanya untuk kepentingannya sendiri. Dan apa kata firman Tuhan? Kolose 3 ayat 23. Nah, ini surat Paulus lagi nih di jemaat Kolose. Rasul Paulus ini luar biasa dipakai Tuhan. Kita baca bersama-sama 3:21. Kolose 3 ayat 23 sampai 25. Ya, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuanmu dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Dengar baik. Ketika Yesus mati di atas kayu salib dan engkau percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupmu sudah mati dan tersembunyi di dalam Kristus. Jadi tidak ada hak lagi untuk kita bekerja untuk diri sendiri, untuk kepentingan-kepentingan kita. Karena hidupmu sudah dibayar lunas di atas kayu salib. Amin. Hidupmu sudah ditebus oleh darahnya yang mahal. Dan Tuhan memberikan engkau keselamatan yang kekal. Jadi tidak ada hak lagi untuk kita mementingkan diri sendiri di hadapan Tuhan. Nah, di sini Rasul Paulus tegaskan begini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah untuk siapa? Dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Entah saudara ada di perusahaan, entah saudara sebagai pekerja, sebagai bisnismen, lakukanlah semua untuk Tuhan. Nah, ini yang luar biasanya. Kalau saudara melakukan yang terbaik untuk Tuhan, saudara akan mengalami integritas ilahi. Amin. Kalau untuk Tuhan. Tapi kalau saudara melakukan untuk keinginan kepentingan sendiri, integritas saudara dipertanyakan. Benar? Benar. Saudara bisa menipu karena untuk kepentingan sendiri. Saudara bisa memegahkan diri karena untuk kepentingan sendiri. Saudara bisa menyombongkan diri karena untuk kepentingan sendiri. Tapi ketika engkau melakukan untuk Tuhan, engkau akan mengalami kemurnian ilahi di dalam hati nuranimu. Karena engkau melakukan untuk Tuhan. Dan luar biasanya kalau engkau melakukan untuk Tuhan, ketika ada yang tikung engkau di pekerjaanmu, ketika ada yang hianati engkau di pekerjaanmu, engkau pasti akan mengampuni orang itu. Benar? Engkau tidak akan berkekurangan. Karena engkau melakukan untuk siapa? Untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau engkau melakukan untuk Tuhan, sekali lagi engkau tidak pernah berkekurangan. Dan hal-hal yang ilahi akan mengalir di dalam hidupmu. Itu akan terjadi di dalam hidupmu. Tapi kalau engkau melakukan untuk manusia, kau akan mengalami kerugian besar. Kau akan kecewa kalau engkau ditikung oleh sahabatmu. Ya, kau akan kecewa kalau rekan sekerjamu cari muka dengan atasanmu. Kau akan kecewa. Kau akan kecewa. Kau akan kecewa. Dan itu bukan terjadi di dunia kerja. Di dalam gereja pun terjadi demikian. Melakukan untuk manusia. Ya, banyak pelayan-pelayan Tuhan hari-hari ini kecewa karena mereka melakukan untuk kepentingan dirinya, untuk keberhargaan dirinya, untuk supaya dilihat, dihormati, dihargai. Tapi kalau kita melakukan untuk Tuhan, suatu waktu ketika engkau tidak melayani, engkau tidak akan merasa kecewa. Karena yang kau layani adalah Yesus, Raja di atas segala raja. Dan bagi Tuhan, untuk mempromosikan engkau itu kecil bagi Tuhan. Kalau nyawanya aja dia berikan buat kita. Kalau cuma status jabatan itu kecil bagi Tuhan. Nyawanya dia berikan kepada kita untuk engkau mengalami berkat jasmani, berkat jiwani itu kecil bagi Tuhan. Karena nyawanya dia berikan. Nah sama kalau kita ada di dalam keluarga suami istri, kita bukan hanya melayani istri atau melayani suami, layanilah Kristus yang ada di dalam keluargamu. Karena kalau engkau melayani suamimu, melayani istrimu, belum tentu dia merasa cukup. Benar atau salah? Ya. Dan kecenderungan suami istri yang mencoba untuk melayani suami, melayani istrinya dengan kekuatannya sendiri, bukan untuk Tuhan, ujung-ujungnya kecewa, ujung-ujungnya bertengkar, ujung-ujungnya tidak sependapat.
Tapi layanilah Kristus yang ada di setiap aspek kehidupan kita. Baik itu di keluarga, di pekerjaan, di bisnis usahamu, dimanapun. Layanilah Kristus itu. Ya, karena kita ini hamba Kristus. Nah, di ayat 24 dikatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Dengar baik, berkat kita, upah kita itu bukan datang dari manusia. Kalau saudara hanya mengharapkan berkat dari manusia, saudara akan kecewa. Saudara akan kecewa. Di sini ditegaskan Rasul Paulus bahwa upah kita itu dari Tuhan. Dari Tuhan. Kalau upahnya dari Tuhan, Tuhan bisa nggak menjamah atasanmu? Hatinya, bisa? Dengar baik. Raja Persia, waktu pembuangan di Babel, Raja Persia itu tidak takut Tuhan. Ya, tidak takut Tuhan. Tetapi Tuhan jamah Raja Persia untuk membebaskan bangsa Israel. Karena Tuhan sanggup menjamah semua hati manusia. Wow, gak ada tepuk tangan buat Tuhan kita. Mau sejahat apapun bosmu, atasanmu, kalau Tuhan menjamah hatinya, langsung lembek dia. Benar. Mau sepelit apapun atasanmu, kalau Tuhan jamah dia, gak ada yang bisa lawan sama Tuhan. Ya. Walaupun engkau mungkin sudah memberikan stigma kepada atasan, wah gak ada cuan lah kalau sama bos satu ini, pelitnya minta ampun. Ini aja perhitungan, tapi kalau kita melakukan untuk Tuhan, Tuhan sentil sedikit selesai hidupnya, benar gak? Benar. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan, gak ada. Makanya fokuskan dirimu bukan kepada manusia tetapi kepada Kristus. Amin. Maka Tuhan akan menjamah. Dan saya mengalami itu dengan istri saya. Berkat-berkat Tuhan itu tak terduga. Ya. Setiap kali kami melewati hari ke hari, bulan ke bulan, kami hanya tersanjung sama Tuhan. Tuhan, Kau luar biasa Tuhan. Kau the best. Wow. Wow, gak terduga. Tuhan bisa mengirim orang-orang yang belum pernah kami kenal. Bahkan yang gak pernah berdiskusi dengan kami. Tuhan pakai untuk memberkati kami secara keuangan, secara kebutuhan perut dan lain sebagainya. Dan itu tak terduga. Kenapa? Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lihat, bangsa Israel 40 tahun itu diberkati Tuhan luar biasa. Tuhan kirim burung gagak untuk memberi mereka makan. Di padang gurun, nggak ada sumber apapun. Nggak ada makanan, nggak ada air. Tuhan bisa pakai siapa saja. Dan Tuhan Yesus juga mengalami hal itu ketika dia dijebak oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Padahal dia orang Ibrani, orang Yahudi. Mereka berkata, kenapa kalian tidak bayar pajak? Yang bayar pajak pada saat itu bukan orang Ibrani, bukan orang Yahudi. Yang bayar pajak itu orang asing yang datang ke Yerusalem. Karena mereka menjebak Yesus dan murid-muridnya. Yesus pun bilang begini, supaya kita tidak menjadi batu sandungan, pergi pancing ikan di danau. Ikan yang pertama kali kamu pancing, buka mulutnya. Ada apa di situ Tuhan? Ada hepeng di situ. Ada uang. Bayangin, di mulut ikan ada uang. Logikanya di mana, guys? Yang ada uang kan ke bank. Iya kan? Tapi Tuhan bisa pakai ikan untuk cari uang. Ya, bilang kiri kanannya, ikan aja bisa pakai Tuhan, apalagi kamu ya. Ikan bisa dipakai Tuhan untuk cari uang. Loh, kan mustahil. Itulah mustahil bagi manusia, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara yang mau menikah gak usah takut, tenang aja. Bilang kiri kanannya yang mau menikah, tenang aja bro, tenang aja. Tenang aja, Tuhan sudah siapkan
yang terbaik. Tenang aja. Kalau saudara melayani Yesus, Raja di atas segala raja, saudara akan terheran-heran dengan perbuatan Tuhan. Amin. Nah, dan di situ dikatakan, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Kesalahan yang dimaksud Rasul Paulus apa sebenarnya? Kesalahan manusia adalah ketika dia tidak memprioritaskan Tuhan. Ketika dia tidak mengandalkan Tuhan. Ketika dia mulai memakai keinginan-keinginannya. Ketika dia mulai melakukan dengan kemampuan-kemampuannya. Wow, kata Rasul Paulus ini salah. Salah. Dan dengar baik, Tuhan tidak memandang, tidak memandang orang. Tidak memandang orang. Akan ada konsekuen bagi setiap kita yang tidak melakukan untuk Tuhan. Akan ada konsekuen. Tuhan gak pandang orang. Mau seberapa lama engkau melayani di tempat ini, Tuhan gak pandang. Engkau di perusahaanmu sebagai atasan, sebagai bos, sebagai owner, mau sebanyak apapun kekayaanmu, kalau engkau tidak melakukan untuk Tuhan, itu akan ada konsekuennya. Tuhan tidak memandang orang. Mau engkau ganteng, cantik, enggak, Tuhan gak memandang orang. Jadi marilah kita bekerja untuk Tuhan, ya. Jangan bekerja untuk kepentingan-kepentingan sendiri. Amin. Amin. Dan terakhir, kita baca bersama-sama 3, 2, ya. Menikmati kelimpahan dalam proses tujuannya adalah menyenangkan hati Tuhan setiap saat. Wow. Jadi ketika kita menikmati kelimpahan, yaitu kehidupan Kristus, ajaran Kristus, kebenaran Kristus dalam setiap proses kehidupan kita. Tujuannya itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Saudara, ketika saudara melakukan untuk Tuhan, saudara sedang menyenangkan hati Tuhan. Ya, saya undang kita bangkit berdiri. Biarlah mulai dari malam ini, semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan, semuanya untuk Tuhan. Dan kita akan terus menyenangkan hati Tuhan.